Siapa yang tidak senang kalau menemukan harta karun? Rupanya di dunia investasi juga ada yang namanya harta karun. Ya, ya jangan terlalu serius teman-teman, karena harta karun yang saya maksud di sini adalah undervalue stocks. Nah, sebelum masuk ke video lebih lanjut, ya teman-teman, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa di video ini hanyalah sharing ataupun edukasi. Tidak ada ajakan, paksaan, membeli ataupun menjual terhadap suatu aset investasi. Ingat, analisalah terlebih dahulu masing-masing ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video. Undervalue stocks ini kalau diartikan ini gampangnya seperti ini loh teman-teman. Yung, saya pernah beli sepatu harganya lebih murah yung. Lebih murah 30-40% dari harga pasaran. Loh kok bisa? Iya, yang beli rupanya beli salah ukuran. Jadi ngejual ke saya yang ukurannya pas dan harganya lebih murah. Baru lagi yung. Oh iya, bisa ya seperti itu ya. Nah itu kurang lebih gambaran ya teman-teman. Walaupun nggak sama persis ya teman-teman ya. Tapi dapat ya gambarannya. Jadi undervalue stocks adalah saham-saham yang diperdagangkan di pasar yang menurut perhitungannya mungkin menurut analisanya tuh harganya nggak cocok di harga segitu ataupun di bawah harga semestinya. Loh kenapa kok bisa? Nih salah satu contoh realnya pada saat pandemi kemarin ya teman-teman ya. Tentu teman-teman tahu sendiri bahwa harga saham semuanya pada berjatuhan. Bener nggak teman-teman? Nah inilah yang dinamakan harga saham tersebut undervalue atau di bawah nilai semestinya. Itu mungkin karena adanya kondisi luar yang tidak mendukung sehingga saham pada berjatuhan. Salah satunya adalah pandemi COVID kemarin. Nah tidak lepas dari itu belakangan ini saya juga sering ngebahas yang namanya resesi, inflasi, perang, dan ini mungkin faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi tumbang ataupun jatuhnya harga saham. Nah, di saat seperti inilah kita harus lebih teliti untuk menemukan harta karun. Kok harta karun lagi? Undervalue stocks. Nah, teman-teman, jadi seenggaknya ada 1, 2, 3, 4 ya mungkin ya teman-teman saham yang akan saya bahas di video ini. Saham yang menurut saya ini merupakan undervalue stocks ya teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke saham yang pertama, yaitu adalah Berkshire Hathaway. Nah, tentu teman-teman tahu saham ini apa. Kalau nggak tahu, pasti tahu yang namanya Om Warren Buffett. Benar, ini merupakan salah satu perusahaan investasi yang dinakodai oleh Warren Buffett. Lah, kenapa saham ini dapat dikategorikan sebagai saham undervalue? Nah, teman-teman, sini saya kasih tahu. Nah, jadi menurut kabar yang beredar di media sosial, ya teman-teman dapat teman-teman googling search, bahwa Warren Buffett habiskan sebesar 19,11 triliun untuk buyback saham Berkshire Hathaway pekan ini. Lah kenapa sih Warren Buffett beli saham perusahaannya sendiri ya? Karena menurut Warren Buffett keputusan ini diambil karena menurut dia itu saham perusahaannya itu sangat murah pada kala itu. Nih kita coba lihat harga saham Berkshire Hathaway ini. Ya teman-teman, saya munculkan layar GoTrade Indonesia yang di samping sini ya teman-teman ya. Di sini kita akan bersama melihat sahamnya si Om Warren Buffett. Kita lihat bersama ya. Berkshire Hathaway ini. Yap, kita lihat secara grafik 5 tahunnya. Oh iya teman-teman, ini aplikasi GoTrade Indonesia ya udah saya sebutkan ya tadi ya teman-teman ya. Ini yang membantu saya untuk melakukan investasi saham-saham di bursa US karena investasinya hanya mulai dari 15.000 saja, sangat minim modalnya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Teman-teman dapat lihat bahwa pada tahun 2020 lalu ketika masa pandemi, memang saham ini mengalami penurunan yang cukup dalam ini loh teman-teman, sampai 169,25 dolar. Dan kemudian melanjutkan dia kenaikan terus-menerus. Nah ini loh teman-teman, ketika adanya faktor eksternal yang mengguncang, kita harus jeli melihat saham-saham undervalue seperti salah satunya Berkshire Hathaway ini. Lihat saja ketika dia turun begitu drastis, dia mampu mencatatkan pertumbuhan hingga 358,76 pada saat April 2022. Berarti itu kurang lebih sekitaran 1 tahunan ya teman-teman ya dari April.
1 tahunan 2000 berarti kurang lebih 2 tahunan mampu mencatatkan pertumbuhan 2 kali lipat. Sekarang sedang mengalami penurunan, yaps tentu saja karena berdasarkan kabar-kabar dari eksternal yang gak enak juga seperti video-video saya sebelumnya, teman-teman dapat lihat mengalami penurunan dan sekarang sudah mulai membalikkan ataupun adanya perlawanan hingga sekarang sudah di posisi 297.58 dari sempat terendahnya ini di 268.08. Nah, jadi apakah dia akan meneruskan kenaikannya lagi? Karena menurut si Om Warren Buffett sendiri, harga sahamnya masih tergolong sangat murah. Oke, nah saham kedua yang menurut saya under value itu adalah saham Disney Plus. Nah, siapa yang nggak tahu Disney Plus? Ayo angkat tangan. Tentu semuanya tahu. Siapa nih yang pengguna setia Disney Plus? Lagi nonton film apa? Coba dong tulis di komentar. Saya juga mau nonton. Nah, teman-teman, kenapa saya katakan saham ini juga under value? Nah, teman-teman bisa ngecek bahwa pertumbuhan untuk para penggunanya itu naik sangat tajam. Seperti yang dikabarkan bahwa saat ini Disney Plus sudah memiliki 221 juta pelanggan streaming ya teman-teman. Lebih banyak sedikit ketimbang Netflix yang hanya 220,7 juta konsumen. Nah, lantas kenapa yuk? Itu kabarnya kenapa? Nah, begini teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui di tahun 2020 di masa pandemi kan dikenal yang namanya lockdown ya teman-teman ya. Nah, ini juga berdampak pada Disney Plus karena di salah satu divisinya yaitu di taman hiburan. Teman-teman tahu kan Disneyland lah, ini yang paling terkenal ya teman-teman ya. Itu kan nggak bisa beroperasi dan nggak bisa mendapatkan pertumbuhan atau memberikan keuntungan pada perusahaan Disney Plus. Benar kan teman-teman ya? Nah, seiring berjalannya waktu dan semakin baiknya kondisi ya, pandemi juga sudah mulai berkurang ya teman-teman ya, sehingga dari segmen atau divisi ini juga sudah memberikan profit atau keuntungan. Seperti kabar terakhir, laba di taman hiburan perusahaan yang menjadi bintang dalam beberapa bulan terakhir karena konsumen sudah kembali berlibur. Setelah 2 tahun pandemi sudah bisa berlibur. Ini naik 6 kali lipat menjadi 2,19 miliar ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus lihat prospeknya. Oh, karena pandemi Disneyland nggak bisa buka. Dia salah satu sumber income-nya tuh tersendat. Ketika sudah mulai jalan, wah rupanya langsung membludak. Nah, mari kita lihat pergerakan harga saham Disney Plus melalui aplikasi GoTrade Indonesia tentunya. Nah, teman-teman sudah muncul di samping ya, ini untuk grafik 5 tahunnya si Disney Plus. Ya, seperti yang kita lihat ini pasti yang jeblok ini di tahun 2020 ya teman-teman ya. 2020, ya benar. 85,98 dan sempat tertinggi sekarang posisinya waktu itu tertinggi di Maret 2021 di 197,16 ya. Naik kisarannya hampir 2 kali lipat lebih lagi ya teman-teman ya. Kemudian turun seperti juga pada saham sebelumnya yang kita sempat share ya, Berkshire Hathaway, dan sekarang mulai mengalami kenaikan kembali. Apakah dia akan naik kembali mencatatkan all time high terbarunya? Mari kita saksikan bersama-sama ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke saham ketiga yang under value dan ini merupakan saham favorit saya. Bisa tebak nggak teman-teman kira-kira apa? Coba tulis di komentar. Saya tunggu deh. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Benar. Saham itu adalah Apple. Ya, siapa yang nggak senang dengan saham Apple? Tentu teman-teman juga udah tahu produknya, juga udah tahu Apple itu apa, dan kenapa saya sangat senang atau favorit dengan saham ini. Nah, sebelum masuk ke pergerakan harganya, dapat teman-teman baca juga bahwa si Warren Buffett mengatakan telah membeli kembali saham Apple sebanyak 600 juta US dollar pada kuartal 1 tahun 2022 ini, ketika saham-saham teknologi mendapatkan tekanan jual. Nah, om saya aja sama kok sependapat dengan saya beli saham Apple juga ya teman-teman ya. Rupanya ada alasan kenapa si Om Warren Buffett membeli saham Apple, juga merupakan salah satu portofolio terbesar di perusahaannya. Karena menurut si Om Warren Buffett, konsistensi Apple dalam hal pertumbuhan bisnis menjadi salah satu faktor yang membuat si Om menyukai saham Apple dan terus membeli saham ini.
Sebagai informasi ya teman-teman, perusahaannya si Om Warren Buffett, Berkshire Hathaway, menikmati pembayaran dividen dari Apple senilai 775 juta US dollar. Nah teman-teman, saya juga menikmati pembayaran dividen dari Apple, walaupun nggak segede si Om Warren Buffett. Ini pembayaran dividen saya, ada ya teman-teman ya. Doakan semoga pembayaran dividennya kedepannya dapat segede si Om Warren Buffett. Ya teman-teman ya. Dan teman-teman, perlu teman-teman catat, dengan membeli saham Apple melalui GoTrade Indonesia, walaupun kita nggak beli langsung bulat satu lembarnya, karena kita bisa beli per fraksi atau per pecahannya, kita juga mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen seperti yang saya dapatkan, ya teman-teman. Jadi kenapa nggak saya cicil-cicil dulu ya teman-teman, investasi secara rutin saham Apple, dan kedepannya saya akan mendapatkan dividen seperti Om Warren Buffett. Oke, kita lanjut ke pergerakan harga saham Apple. Nah, teman-teman, muncul lagi di sampingnya di sini ya, teman-teman, ini grafik 5 tahunnya saham Apple. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, ini mengalami penurunan yang dalam pasti ya, corona kemarin, dan stabil mengalami kenaikan, kemudian turun seperti kedua saham yang baru kita sebutkan, dan sekarang sudah naik kembali, bahkan sudah hampir mencapai titik tertingginya yaitu di 179,45 dolar. Nah, menurut teman-teman, kayaknya si Apple bakal ATH duluan ya, all time high duluan ketimbang dua saham sebelumnya. Jadi gimana menurut teman-teman, benar atau enggak? Nah, berikutnya saham yang under value lagi menurut saya, sepertinya stop dulu ya teman-teman ya. Saham berikutnya saya mau dengar pendapat dari teman-teman. Coba tulis di komentar. Yung, menurut saya saham ini under value Yung. Ini karena alasannya ini. Saya ingin dengar sharing teman-teman mengenai saham under value setelah beberapa contoh yang saya sebutkan di awal video tadi. Nah, teman-teman, semua saham-saham under value yang tadi kita bahas bersama ini dapat kita beli melalui aplikasi GoTrade Indonesia. Dan, teman-teman, jangan lupa, investasi sekarang nggak perlu ribet, nggak perlu mahal, karena investasi di GoTrade Indonesia hanya mulai dari 15.000 saja. Dan bagi teman-teman yang sudah tertarik ingin mencari saham under value dan ingin segera melakukan investasi di saham-saham US. Nah, langsung saja download aplikasi GoTrade Indonesia-nya. Sudah ada di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa masukin invite token-nya. Nih, di atas ada kan? Supaya dapat bonus 2 dolar. Buat beli saham langsung. Nggak bisa itu. Nah, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya harap sharing seputar saham under value ini membuka wawasan kita semua bahwa walaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari faktor luar sana, adanya kesempatan kita untuk melihat saham-saham under value yang mungkin berpotensi memberikan kita keuntungan ke depannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, Jajang. Dadah.